Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah proteksi radiasi praktikum, kami dari kelas G kelompok 3 ini memperkenalkan diri. Saya Muhammad Firman Adi dengan NIM 41323194 dan saya Makarena Isnani Putri Nahar dengan NIM 4132311095. Dan di sini kita akan menjelaskan beberapa alat proteksi radiasi, diantaranya adalah TLD, surveimeter, pendes, dan juga filmpit. Yang pertama ada direct radiografi atau DR, merupakan sistem pencitraan di mana detektor panel datar digunakan sebagai pengganti film. Dalam DR, gambar radiografi dapat dilihat secara langsung di monitor setelah akuisisi, memakan waktu beberapa detik dan dapat disimpan atau ditransfer ke berbagai lokasi yang dibutuhkan. Keuntungan DR meliputi kemampuan untuk melihat gambar secara instan, jangkauan dinamis yang lebih luas, efisiensi waktu tanpa proses kimia, menggunakan biaya terkait dengan film, dan pemaparan radiasi yang lebih rendah untuk menghasilkan gambar kontras yang baik. Yang kedua adalah sistem indirect radiografi. Pada sistem ini, yang keluar dari lubang akan melewati detektor fotokonducing atau TFT, thin film translator, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian diubah menjadi citra digital. Sistem ini membutuhkan langkah tambahan dalam konversi sinyal menjadi citra digital sehingga disebut tidak langsung. Baik, yang pertama ada TLD. TLD atau thermoluminance dosimetri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh suatu objek atau tubuh. TLD merupakan detektor pasif yang dapat menangkap dan menyimpan energi radiasi yang mengenainya dan memancarkan sinarnya dalam bentuk cahaya ketika dipanaskan. TLD ini sifatnya wajib digunakan supaya dosis radiasi dapat diketahui. Setiap instansi wajib memiliki setidaknya satu TLD. Cara penggunaannya yaitu pakai TLD saat memasuki ruang pemeriksaan, letakkan pada bagian tubuh sekitar area toraks yang memungkinkan terpaparnya radiasi. Kemudian bagian-bagian dari TLD, yang pertama ada TLD case, kemudian ada TLD card, lalu ada plastik, kemudian ada di sini namanya open window, kemudian ada ini yang warna ini yaitu metal filter. Yang selanjutnya adalah pendes dosimetri. Pendes dosimetri adalah alat pemantau radiasi yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh individu. Pendes dosimetri pada umumnya digunakan dalam lingkungan yang terpapar radiasi seperti bidang radiologi atau industri nuklir. Untuk memantau tingkat paparan radiasi yang diterima oleh pekerja, evaluasi dosimeter personal biasanya dilakukan oleh laboratorium dosimetri yang berkompeten dan ditunjuk oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Untuk pemakaiannya sendiri adalah pasang pendes dosimetri sesuai petunjuk yang diberikan, biasanya diletakkan pada bagian tubuh yang mewakili paparan radiasi yang ingin diukur, biasanya di dalam saku. Yang kedua, pemakaian pendes dosimetri selama periode waktu yang ditentukan untuk memantau dosis radiasi yang ingin diterima. Alat selanjutnya yaitu film gauge. Film gauge adalah alat pemantau radiasi yang berupa emulsi yang digunakan untuk memantau dosis radiasi yang diterima oleh petugas radiologi selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 bulan. Kemudian film gauge merupakan salah satu alat ukur radiasi yang ringan, mudah dibawa dan mudah digunakan. Terdiri dari case, kemudian ada film. Di sini juga ada filter. Lalu yang terakhir ini ada case holder. Kemudian penggunaan film gauge penting dalam pemantauan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja yang terpapar radiasi ionisasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan pekerja. Prinsip kerja film gauge berdasarkan fotokimia, di mana jika film gauge mendapatkan radiasi, sebagian energinya akan dialihkan ke elektron dalam kristal AgBr atau silver bromide. Elektron ini akan membuat Ag+ dalam kristal menjadi Ag neutral yang kemudian membentuk bayangan laten. Untuk mengetahui jumlah radiasi, film gauge dicuci dengan larutan pengembang dan atom Ag yang berwarna hitam akan lebih tebal. Sementara ion Br- menjadi atom Br.
Selanjutnya adalah survei meter. Survei meter adalah alat yang dilakukan untuk mengukur tingkat paparan radiasi ionisasi dalam suatu area atau lingkungan. Alat ini membantu memastikan bahwa tingkat paparan radiasi dalam suatu area atau lingkungan tidak melebihi batas aman yang telah ditetapkan. Survei meter ini akan mendeteksi berbagai jenis radiasi seperti sinar alfa, sinar beta maupun sinar gamma sesuai dengan survei meter yang digunakan. Bagian-bagian survei meter diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sensor, bagian yang mendeteksi radiasi dan mengubahnya menjadi sinar listrik. Yang kedua adalah display. Display ini menampilkan nilai intensitas radiasi yang diukur. Yang ketiga adalah switch atau kontrol. Bagian ini adalah yang digunakan untuk mengukur mode pengukuran waktu dan fungsi lainnya. Dan yang keempat adalah baterai yang di dalamnya menyediakan daya untuk operasional survei meter. Dan yang terakhir adalah casing bagian luar untuk melindungi komponen internal dari kerusakan fisik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Makarina Sandikinar. Saya Muhammad Firman Nadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan stres, Bang.